Sejarah fotografi. Fotografi dalam bahasa Inggris adalah fotografi yang berasal dari kata Yunani, yaitu photos yang artinya cahaya dan graphian artinya melukis atau menulis. Adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Sejak tahun 1839, fotografi telah menjadikan sarana komunikasi dan ekspresi yang vital. Sejarah fotografi tidak akan lepas dari penemuan kamera dan film. Dengan penemuan film, kita dapat memproduksi gambar dan memproses pencahayaan film tersebut di dalam kamera. Menurut sejarah, prinsip kerja kamera telah ditemukan sejak zaman Aristoteles, bahkan mungkin sebelumnya. Awal perkembangannya bermula dari penemuan kamera pertama di dunia, yaitu kamera obscura, dan terus berlanjut hingga saat ini. Hingga era digital yang mana kita mengenal beberapa kamera digital seperti DSLR, kamera mirrorless, hingga kamera handphone. Jenis-jenis kamera dari masa ke masa. Yang pertama kamera obscura, yang kedua kamera durex topos, yang ketiga compact kamera, yang keempat single lens reflex atau SLR, yang kelima kamera analog, yang keenam kamera digital. Jenis-jenis fotografi. Yang pertama, fotografi manusia, mengambil gambar manusia sebagai objek utama. Yang kedua, fotografi nature, mengambil gambar benda makhluk hidup alami seperti tumbuhan, hewan, gunung, dan hutan. Yang ketiga, fotografi arsitektur, mengambil gambar bangunan untuk menunjukkan keindahan dari segi budaya, sejarah, konstruksi, dan desain. Yang ke-11, fotografi abstrak, mengambil gambar dengan komposisi yang terlihat di alam. Yang ke-12, fotografi surrealisme, mengambil gambar yang dapat dikenali secara yang unik dan secara mimpi. Yang ke-13, fotografi petualangan, mengambil gambar petualangan biasanya di alam terbuka. Bagian-bagian kamera, yang pertama yaitu body. Bodi kamera adalah tempat melekatnya semua komponen internal kamera. Di bagian inilah kamera bisa dipegang dan tempat semua tombol. Dalam bodi kamera juga tersimpan baterai yang menjadi energi bagi kamera. Yang kedua, sensor. Semakin mungkin banyak yang tidak sadar ada sebuah sensor yang pada dalam kamera kecuali fotografer. Sensor terletak belakang lensa. Biasanya sensor terbentuk persegi panjang, ukurannya bisa berbeda-beda tergantung jenis kamera. Ada yang berukuran kecil dan sedang. Yang ketiga, lensa. Bagian-bagian kamera berikutnya adalah lensa. Lensa ini memiliki fungsi menangkap suatu objek menjadi sebuah gambar atau foto. Ada kamera yang lensa yang bisa dilepas dan diganti. Tetapi ada beberapa kamera menggunakan lensa built-in yang tidak bisa dilepas. Yang keempat, tombol shutter. Tidak ada bagian-bagian kamera yang desainnya lebih ergonomis dibandingkan dengan tombol shutter. Posisi tombol shutter lebih mudah dijangkau oleh jari pengguna dibanding dengan tombol lain. Tujuannya agar mudah ditekan saat perekam berlangsung dalam waktu sepersekian detik saja. Yang kelima, aperture. Aperture atau bukaan adalah cincin terbulat yang ada di dalam lensa. Bagian ini dapat mengembang atau mengecil tergantung pada pengaturan f-stop. Yang keenam, tombol flash. Bagian-bagian kamera berikut adalah tombol flash yang umumnya terletak di sisi ke atas kamera. Tombol flash memiliki fungsi memberikan kilatan cahaya ketika objek yang akan dipotret cenderung kurang cahaya atau gelap. Kilatannya, cahaya dari tombol flash akan menjadikan hasil bidikan lebih cerah. Yang ketujuh, lens hood. Lens hood bisa diterjemahkan sebagai tudung lensa. Memang benar ini adalah bagian yang terbentuk cincin plastik pada bagian depan lensa yang dapat memanjang. Yang kedelapan, layar LCD. Hampir semua kamera punya LCD.
Layar LCD berfungsi menampilkan informasi dalam baterai, jumlah atau foto atau video yang tersimpan, melihat hasil bidikan serta melakukan manual setting di fitur-fitur yang tersedia dalam kamera. Yang kesembilan, forward ring. Forward ring ini adalah dikenal pada kamera DSLR berupa cincin di bagian kamera yang merupakan kontrol manual untuk fokus kamera. Pengguna bisa memutar cincin sesuai keinginannya agar gambar yang dihasilkan fokus seluruhnya atau yang ke-11, mode dial. Mode dial fungsinya mengganti opsi jenis mode yang akan digunakan untuk membidik nantinya. Biasanya jenis mode yang tersedia seperti auto, manual, TV, dan AV. Pada umumnya, mode dial letaknya dekat dengan tombol shutter. Yang ke-12, tombol menu dan playback. Kedua tombol ini biasanya ada di bagian bawah pojok layar LCD. Tombol menu berfungsi untuk melakukan setting manual yang bisa dilakukan penggunanya sebelum melakukan proses pengambilan gambar atau video. Tombol menu juga berisi fitur-fitur yang menampilkan pada layar